3M-an paling best deal, paling worth it, dan paling best value itu ada di sini. Karena punya lebar 9x19, lokasi terdepan dengan kondisi udah fully renovated, tinggal masuk aja bawa Boris. Let's check this out. Nah, rumah ini di kawasan BTG, tepatnya di arah Stamford Place, dan ini punya area tuh yang udah well maintained banget. Teman-teman bisa lihat dari area neighborhoodnya, tetangga-tetangganya udah satu level semua. Di area depannya udah kelihatan rumah ini udah sangat-sangat rapi banget, teman-teman tinggal pakai aja. Punya dimensi 9x19, 171 itu nggak kaleng-kaleng loh. Tapi harganya itu masih di kisaran 3M-an aja. Nah, aku pengen spill dulu untuk area row jalannya, karena ini yang spesial dan buat orang suka. Biasanya rumah 3M-an tuh ya kita dapatnya tempatnya mungkin agak sedikit kecil, dengan row jalan mungkin 2,5 mobil parkir kanan kiri udah mepet banget. Tapi di sini teman-teman punya lebar jalan itu full 3 mobil. Innova jejer 3 itu masih sangat lapang banget. Apalagi kalau teman-teman bisa dapet area rumah yang udah renovated. Ini rumah second tapi udah renovated. Bagian dalamnya udah bagus banget, teman-teman beneran nggak perlu nambahin apa-apa. Nah, di bagian depan percaya nggak kalau area rooftop yang ini yang kita lihat di bagian atas itu barusan diganti loh. Dan ini nggak main-main, 20 jutaan lebih udah pasti kena nih. Tapi teman-teman udah dikasih best deal sama ownernya, nggak perlu upgrade apa-apa. Bagian depan ada space untuk penempatan 2 carport di sebelah sini. Nah, untuk carportnya pun menurutku ukurannya cukup proper karena punya lebar kurang lebih 5-5,5 meter, pas banget untuk taruh 2 mobil besar, nggak ada masalah guys. Konsepnya di area sini itu memang nggak pakai pagar ya, tapi nggak usah khawatir karena perumahan ini udah punya sistem yaitu adalah one gate. Jadi semuanya ada satpam di bagian depan dan keamanan pastinya oke. Teman-teman juga pengen tahu nggak kalau area Stamford ini ke arah G-Walk itu jaraknya sih paling cuma 2-3 menit aja. Jadi sangat nyaman banget, apalagi deket banget sama area dan nomor lain yang nantinya itu kalau teman-teman punya hobi jogging pagi, persis letaknya ada di depan perumahan ini, dan itu vibes udaranya udah enak banget deh. Nah, sekarang kita mau bahas dulu untuk bagian depan rumah. Memang ini adalah rumah dengan desain arsitek kurang lebih di tahun 2010-2011an. Tapi karena model batu alamnya ini yang sudah sangat bersih seperti ini, jadi masih timeless ya, masih enak untuk dinikmati. Apalagi pemanfaatan di bagian foyer bagian depan itu tuh enak loh guys. Karena apa? Karena nggak terlalu banyak space untuk taman-taman ya. Jadi simple aja, ada teras, dan asiknya untuk bagian teras ya udah dikasih sosoran di bagian atas, jadi lebih dingin lagi. Nah, sekarang kita mau cek nih bagian dalam. Kan di bagian dalamnya punya konsep open flow, nggak pakai sekat, ruang keluarganya mentok lebar 9. Best banget, kita cek ya. Aku pengen ajak kamu ke bagian dalam ya, karena ini yang membuat aku boleh bilang itu kerasa worth it banget. Nah, masuk kita punya satu pintu single door dengan ukuran 160 cm. Memang perlu agak sedikit perbaikan di bagian bawahnya seperti yang waktu ini. Tapi ini small matters, ya memang korwang, tapi very small dibandingin bagian dalam yang kamu lihat. Kita ketemu dulu sama satu orang ruang tamu, dan tuh biasanya sejujurnya ruang tamunya itu sebenarnya berhenti di pilar yang satu ini. Tapi karena rumah ini udah di extend, sehingga kamu punya area living room yang mungkin sedikit lebih lega seperti ini, ya kan? Tinggal di area yang dengan pilar ini kamu bisa akalin, mungkin kamu bisa pasang modelan interior design nanti ya di sini, kita main rak-rak atau kabinet piala, foto-foto, jadi kelihatan seamless ya. Nah, tapi surprisingnya tuh bukan di area sini, ini nih, yang di belakangku ini yang bikin enak. Teman-teman boleh cek, kalau rumah lebar 9x19 ala 171 dengan harga yang menurutku masih punya 3M-an itu jarang banget. Apalagi kalau rumah yang 3M-an ini itu udah banyak extend atau upgrade-nya. Sejatinya bangunan aslinya itu harusnya guys, di sebelah sini itu adalah satu modelan kayak taman kering seharusnya. Tapi di sini dia fullin, tackle-nya full ya kan, dan juga di bagian atasnya itu teman-teman udah dapet satu area void yang udah ada tutupannya. Nah, di area yang awalnya tidak ada yang sudah diupgrade seperti ini, teman-teman bisa ketemu sama satu area kabinet yang udah dipasang, dan menurut ini very nice condition. Walaupun second, tapi menurutku kondisi 90% masih sangat oke banget. Plus dilanjut ya dari antara kabinet sampai ke antara wall panel sebelah sini tuh jadi satu kesatuan desain, yang dimana menurutku nih kalau teman-teman nantinya mau nonton TV atau mau satu punya area living room, itu tuh masih enak banget. Karena ya gimana nggak enak, teman-teman boleh cek ya, dari area depan tadi ya kan,
sampai ke area sini itu literally almost tidak ada sekat sama sekali, kecuali para-para di bagian depan bangku manis saja. Nah, teman-teman kenapa nggak surprise? Teman-teman boleh lihat, ini mungkin sepintas, silakan kameramen menunjukkan. Gede, yes, ini gede banget. Apalagi teman-teman kalau pengen tahu nih, ini memang area untuk sofa letter U aja di sebelah sini untuk area nonton TV itu masih sangat enak. Plus kalau kita mau tuker posisi, kita bisa ketemu sama satu area dining room yang mungkin peletakannya tuh paling nyaman banget ditaruh di sebelah sini. Asik? Of course asik. Nah, di sebelah sini, ini bukan pintu ya guys, ini adalah tempat yang taruh kulkas nantinya, karena ini adalah kaca mati, ya kan? Dan ini semua rumahnya ini sebenarnya sudah direnovasi total, dari cat-catannya, ya kan? Tadi rooftop sudah diganti baru. Teman-teman almost zero complain, ya kan? Almost nggak perlu lagi nambahin ini dan itu, tinggal masuk aja, isi furniture mungkin udah sangat kerasa nyaman banget. Dan sejatinya teman-teman kalau perhatiin, ini ada dua spot lagi yang perlu aku bahas. Yang pertama, mungkin aku tunjukin sedikit dulu. Bayangin kalau teman-teman tadi kenapa kalau rumah ini bisa kerasa lega. Karena dari area depan sebelah sana sampai ke sebelah sini itu kan nggak ada sekat. Ditambahin lagi punya jendela dua seperti ini, bisa kelihatan taman keren di belakang, itu rasanya makin lega. Termasuk juga pemilihan jendela alias kaca dibandingin dengan tembok itu kelihatan banget di sisi yang sebelah sini. Ini adalah area dapur bahasanya guys, tapi kita bisa kelihatan karena sekatnya menggunakan kaca. Dan sejatinya ini adalah satu area servis yang terpisah, karena kita punya satu pintu di bagian sini yang mungkin nantinya kita bisa pakai untuk barangkali kita mau kunci, ya kan? Mungkin kita mau keluar kota, pembantu punya aksesnya sendiri. Nah sekarang kita lihat sebelah sini dulu deh. Nah, di sebelah sini guys, ini tuh adalah area dapur basahnya. Looks like dapur kering, tapi ini adalah area dapur basah. Yang dimana menurutku best dealnya itu adalah teman-teman bisa dapat area dapur basah dengan kitchen set yang udah lengkap. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintu kabinet yang teman-teman boleh cek deh. Bagian dalamnya itu masih sangat nice banget sih. Untuk area penempatan piring aja udah ada organizernya seperti ini. Di sebelah sini juga kondisinya itu masih sangat bagus banget. Teman-teman boleh cek ya. Apalagi teman-teman pasti kaget nih kalau aku tunjukin ternyata untuk area cooker hoodnya dan kompornya ini menggunakan mereknya TK. Nah, sih ini salah satu brand appliance yang aku boleh bilang cukup terkenal dan cukup oke untuk menggunakannya. Banyak banget teman-teman yang sudah punya testimoni untuk brand ini. Kalau kamu gimana? Kamu pakai TK, Moderna, atau apapun itulah. Nah, ini boleh dibilang salah satu yang point sellingnya, karena ini pun harganya nggak murah sih guys. Di bawahnya sendiri juga lengkap nih dengan kabinet-kabinet juga, mungkin buat simpen alat-alat kebersihan atau apapun itu, ya kan? Teman-teman bisa praktekkan di sebelah sini. Nah, dari area sini kita punya dua akses ya teman-teman ya. Kita mau ke area depan dulu, di mana di area sini pun sebenarnya juga extendable. Aslinya di sebelah sini itu adalah area taman tanah biasa, tapi ini udah di full dikasih tackle sama dia. Dan di area sini teman-teman bisa karyain mungkin jadi tempat parkirannya sepeda motor, ataupun teman-teman kalau mau dijadiin satu area gudang pun juga masih sangat oke. Jadinya di sini sebenarnya areanya untuk tempat kita pasang outdoornya AC supaya nggak kelihatan dari depan rumah. Nah, pencahayaan yang cukup enak seperti ini, jadi buat mungkin kalau dijadiin gudang itu jadinya nggak lembab ya guys ya. Asik nggak sih? Nah, sekarang kita mau cek dulu untuk bagian yang ada di belakang. Ada satu patio garden yang mungkin hari ini tuh jadi favorit ya, karena orang udah mulai malas berkebun, kita pengennya yang clean aja, itu ada di sebelah sini. Tapi sebelumnya kita boleh lihat dulu di area belakang ini tuh ada satu kamar mandi ART dan juga satu kamar tidur ART di sebelah sini. Nah, jadi kalau teman-teman bisa bayangin, kalau misalkan teman-teman kunci pintu yang tengah dan pintu jendela yang tadi, ART itu sudah punya akses terpisah, nggak perlu lewat ruang keluarga. Di situ kan, yang jarang banget ada di rumah yang budgetnya 3M-an, tapi di sini kamu dapat. Nah, di sebelah sini adalah satu area dry garden ya, yang nggak bisa dibilang garden ya, dry patio kali ya, karena memang kering, nggak ada tanaman sama sekali, dan tingginya itu kurang lebih 8 meter sampai ke atas, udah lengkap dengan tralis-tralisnya. Jadi buat kamu yang merasa, aku nggak suka punya taman, aku punya satu area indoor aja, ini udah cocok banget. Bahkan karena dimensinya yang luas, di sini kita punya dimensi hampir 4 meter.
Sekiranya kamu butuh rumah dengan 5 kamar, kamu bisa upgrade ruangan ini jadi satu area kamar lagi, atau bisa di-extend jadi areanya ruang keluarga juga. Untuk saat ini sih kita pakai area ini untuk jadi satu area cuci atau laundry yang terlihat di sebelah sini. Nah, sejatinya teman-teman, ini ada idenya sih. Ini jangan dijadiin area laundry, tapi biarkan area akses depan tadi yang kita bilang buat tempatnya taruh outdoor AC itu dijadiin area laundry sekaligus ke arah jemur. Aku sih lebih cocok seperti itu ya. Dan ini biarin los aja, jadi kelihatannya lebih enak dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Itu sih kalau menurut aku. Nah, karena area dry gardennya ini bisa langsung tembus ke bagian tengah ruang keluarga seperti ini, kita cukup dibatasi aja dengan 2 jendela besar yang hampir minim frame, jadi pandangan tuh masih los sampai ke belakang. Nah, kita cek lagi ke bagian depannya. Ada satu yang mungkin kita lewatin, yaitu adalah satu kamar tidur. Sejatinya rumah ini tuh punya 4 kamar tidur, 1 di bawah dan 3 di atas. Kamar tidur yang di sebelah sini ukurannya lumayan oke sih, karena punya dimensi kurang lebih 3,6 kali 3,6 meter. Dan teman-teman boleh cek di sini ukuran cukup enak. Teman-teman bisa pasang satu single bed, satu area wardrobe, satu area TV, satu area meja. Itu juga masih pas kok. Standar ya, bahkan mungkin 20% lebih gede karena biasanya ukuran kamar di belawan sekitar 3 kali 3 untuk kamar lebar 9, ini 3,6. Di sebelah sini, ini adalah satu area kamar mandi sharing yang kali ini menggunakan area bawah tangga, jadi menghemat space juga, dan juga bisa dijadiin sekaligus area powder room untuk area living roomnya. Bagian tangganya ini juga asik, karena di area tangga ini sudah menggunakan railing kayu juga dan flooringnya juga menggunakan kayu, dan di bagian sana itu sudah ada kaca besar, jadi menjadi area lighting supaya tangga ini nggak kelihatan gelap. Udah kelihatan juga kalau di sebelah situ ada satu area, bukan area ya, water heater sebenarnya, yaitu adalah mereknya dari Daldrop yang menurut riset kalau aku nggak salah baca itu adalah one of the best brand di dunia per water heateran yang menjadi rekomendasi juga. Dan itu tadi ukurannya gede sih, ukuran packagingnya cukup gede. Nah, sekarang kita mau cek dulu ke lantai 2 seperti apa. Yuk, tangganya sebelah sini menuju ke arah lantai 2, letter U dan searah jarum jam, pas banget dengan feng shui. Pencahayaan di lantai 2 itu juga masih dapat kok, karena kita punya satu area X void ya kan. Ini bekasnya void yang tadi tapi ditambahin penutup kaca sehingga safe buat anak kecil. Nah, dari lantai 2 ini full bangunan ya, jadi almost gak ada space yang terbuang. Termasuk di sini ada 2 kamar anak, teman-teman boleh cek. Ini adalah satu kamar anak ya kan, yang ukurannya cukupan lah ya, dengan satu single bed, satu area wardrobe masih sangat oke, dan masih punya satu area balkon di bagian depan. Nah, kamar anak kedua punya ukuran yang identik, kurang lebih sama sih sebenarnya. Sebelah sini untuk area kamar anak yang kedua ya sama, kita bisa pasangin modelan satu single bed, satu area TV atau meja belajar juga masih oke. Udah lengkap nih dengan gorden-gordennya udah terpasang ya, dan gordennya pun ini good quality lah ya, masih oke loh, bukan gorden murahan sih menurutku, lengkap dengan fitrasnya juga good. Nah, sebelah sini juga menggunakan satu area kamar mandi sharing, jadi 2 kamar anak tadi itu menggunakan kamar mandi sharing di area luar yang kurang lebih modelannya seperti ini. Tapi buat kamu nih yang mungkin memikirkan faktor hygiene, ya paling PR-nya tinggal ganti untuk tempat losekan duduk kan. Wastafelnya sih masih oke, mungkin teman-teman tinggal ganti kerannya aja. Nah, ini nih, ini yang menurutku bikin rumah ini kerasa worth it. Karena rumah 3 kalau kamar mandi luar, ya itu standar lah ya. Tapi kalau kamar 3 punya kamar tidur utama ukuran 9 kali 4 meter, ini. Nah, teman-teman boleh lihat, ini pas banget kalau aku sebut sebagai master bedroom. Karena master bedroomnya punya ukuran tuh 9 kali 4 meter persegi. Dan ini kerasanya gede banget karena panjang 9 tuh yang bikin enak ya. Sepanjang selebar rumah. Dan teman-teman kalau boleh cek, kita switch dulu posisinya. Mungkin ini pas banget kalau jadi satu area ranjang ya guys ya. Jadi teman-teman mau pasang ranjang 2 kali 2, kas kanan kiri, mungkin ditambah sedikit headrest di sebelah sini sampai atas full wall panel juga cakep. Asiknya lagi punya 2 sumber cahaya dari ujung kiri dan ujung kanan. Ujung kiri dari area dry garden yang ada di bawah, ujung kanan dari area void yang ada di lantai 1 tadi. Nah, ini pas banget dengan ranjang seperti ini, ditambahin satu bentuk sofa lagi ya kan, baru ketemu sama satu wall panel di sini. Asik sih. Tapi yang asik itu sebelah sini guys. Jadi di sebelah sini ada walk-in closet yang udah punya bukaan
cukup gede dan wow, cukup mulus. Dan ini ternyata bagian dalamnya kalau teman-teman boleh cek, ini asik ya. Karena ukuran seperti ini dengan apa namanya kualitas kayak gini masih sangat mulus walaupun barang second itu masih oke banget. Sebelah sini teman-teman bisa pasang meja rias buat cewek-cewek nih ya. Ini meja riasnya, lampunya tinggal ditambahin aja supaya lebih terang lagi. Dan kalau teman-teman perhatiin, mungkin kameramen boleh mundur sedikit. Ini dari ujung kiri sampai ke kanan, ini full dengan kabinet-kabinet. Bahkan masih punya space untuk gaun-gaun ya kan, sebelah sini. No, ini rak untuk gaun yang long dress biar nggak kusut. Ini asik sih teman-teman. Masih sangat kerawat banget dan worth it ya. Dan di sebelah sini ini adalah satu area kamar mandi dalam yang dimana teman-teman boleh cek ini dapat top table marmer juga, ya kan? Udah ada wastafel dengan kaca-kacanya dan ada area shower boxnya juga. Area shower boxnya cukup lucu. Jadi nggak perlu lagi tambahin kaca lagi karena ini udah pakai tembok sebagai dinding-dindingnya. Dan ini sudah punya double shower juga. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa ganti kepala showernya itu juga oke. Tapi siapa suka udah bisa dipasang drop shower kayak gini, paling enak buat mandi apalagi pulang kerja capek ya. Dan ini worth it banget dan ini jarang ada untuk rumah 3 Mediterranean. So itu review singkat tapi bener-bener worth it dan ini salah satu boleh bilang hot listing menurutku karena one of a kind di cluster yang lokasinya depan dengan spek, dimensi, harga, value semuanya udah di atas rata-rata. Dan jangan kaget kalau rumah ini bisa sold dalam waktu dekat. Buat kamu nih yang pengen langsung survei karena kok pas ya, kebetulan aku ya punya budget 3M-an. Nih, rumah ini wajib kamu survei segera. Penasaran? Gampang, langsung baca di deskripsi link atau langsung aja kontak Rian, tap link WhatsAppku, kita langsung atur janjian buat survei bareng. Jangan sampai ketinggalan, rumah ini beneran masih banget. See you on next video.